Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih disampaikan kepada Dewan Juri yang terhormat untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syabrina Silan Resma, representatif dari SMA Negeri 1 Dirirejo. Mosi perdebatan kali ini adalah Dewan percaya bahwa siswa di bawah 18 tahun yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu harus diberikan hak untuk memilih. Dan pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai tim pro atau tim afirmasi. Dewan juri yang terhormat, ini adalah mosi evaluasi bukan? Maka beban pembuktian tim pro terdapat pada poin A, bagaimana kita dapat memastikan bahwa siswa di bawah 18 tahun sudah cukup diberikan hak untuk memilih. Dan pada poin B, apakah memberikan keputusan hak memilih kepada siswa di bawah 18 tahun akan mendorong partisipasi politik yang lebih signifikan di kalangan pemuda. Dua penggambaran penting dalam debat ini. Satu, kita lihat status poinnya. Saya rasa di zaman sekarang sudah banyak pemuda atau remaja yang sudah sadar tentang pentingnya hak suara dan memilih. Bisa dilihat dari banyaknya pemerintahan yang menginginkan rakyatnya apatis agar mereka bisa melakukan sesuai keinginan dirinya sendiri. Maka perlu diingat, satu suara dari orang yang paling bodoh pun itu nilainya sama. Satu vote adalah satu vote, walaupun itu dari orang terkaya, termiskin, bangsawan, dan lain sebagainya. Maka dari itu seharusnya remaja-remaja sekarang sudah harus melek politik. Dan pada penjelasan poin B adalah Dewan Juri yang terhormat, peningkatan keterlibatan dalam politik sejak dini akan berdampak baik bagi siswa dan terdorong untuk belajar tentang isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan mereka. Dewan Juri yang terhormat, ini dapat membuat siswa berpartisipasi dalam politik sejak usia muda, sehingga mereka lebih terlibat dalam proses demokrasi di masa depan, sehingga dapat memilih pilihan yang tepat. Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki dua argumentasi dalam mosi ini. Argumen yang pertama, bagaimana siswa dapat mendorong adanya perubahan sosial yang lebih progresif, dan yang kedua, mengapa kita harus mengubah stereotip tentang usia dan kematangan dalam hak untuk memilih. Mari masuk pada argumen pertama dengan beberapa alasan yang akan saya paparkan. Dewan Juri yang terhormat, bukankah Gen Z atau anak zaman sekarang seringkali lebih progresif dalam pandangan mereka terhadap isu-isu sosial? Tidak ada alasan bagi tim oposisi untuk menolak adanya mosi ini, dikarenakan dengan memberikan hak pilih kepada siswa muda, kita dapat memastikan bahwa suara-suara progresif ini didengar, sehingga memungkinkan perubahan sosial yang lebih cepat dan relevan dengan tantangan masa depan. Kita lanjutkan pada argumen yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan pandangan umum bahwa anak muda tidak cukup dewasa atau berpengetahuan untuk membuat keputusan politik. Tetapi realitanya banyak sekali siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah memiliki pandangan yang matang dan mampu berpikir kritis mengenai isu-isu sosial. Ini bisa menunjukkan bahwa kematangan tidak selalu ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh pendidikan dan pengetahuan. Bahkan, hak memilih secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 198 ayat 7 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau pernah menikah, mempunyai hak untuk memilih. Dan saya memiliki dua solusi untuk meyakinkan Dewan bahwa siswa 18 tahun sudah sangat layak diberikan hak untuk memilih. Solusi yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan yang matang dan berkelanjutan. Siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, terutama jika telah mengikuti pelajaran tentang kewarganegaraan, hak-hak politik dan demokrasi, dengan memperkuat program pendidikan politik di sekolah, siswa akan lebih siap memahami dampak pilihan mereka dalam pemilu, sehingga mereka layak diberikan hak pilih. Dan solusi yang kedua, pengujian kemampuan berpikir kritis dan kematangan. Kita dapat menerapkan metode pengujian untuk mengevaluasi kemampuan mereka berpikir kritis dan memahami isu sosial politik. Dengan adanya tes ini, Dewan dapat meyakini bahwa siswa telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sekian dari saya, semoga Dewan Juri dapat menerima dan mempertimbangkan argumen tim afirmasi agar remaja di bawah 18 tahun ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi sebagai bagian dari agent of change. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.